Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani dari kelas B2 Farmasi dengan nomor standbook F 2019-01-093 Program Studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi Kimia Medisinal 2 mengenai hubungan struktur aktivitas antibiotik sebagai tugas ujian akhir semester. Langsung saja pada pokok pembahasan yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama, pengertian antibiotik. Pengertian antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan atau diturunkan oleh organisme hidup, termasuk struktur analognya, yang dibuat secara sintetik yang dalam kadar rendah maupun menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Dan antibiotik juga berasal dari kata antibiosis, yang artinya melawan hidup. Istilah ini digagas oleh Eid Fulamin yang mendefinisikan antibiosis sebagai konsep biologis kelangsungan hidup, di mana suatu organisme menghancurkan organisme lainnya demi bertahan hidup. Dan pada tahun 1942, Waxman mendefinisikan antibiotik sebagai bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan organisme. Dan yang kedua, penggolongan antibiotik, yang dimana penggolongan antibiotik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan spektrum aktivitasnya, yang kedua berdasarkan mekanisme kerjanya, dan yang ketiga berdasarkan struktur kimianya. Dan dari ketiga penggolongan tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama berdasarkan spektrum aktivitas antibiotik terbagi menjadi 2, antibiotik spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Yang pertama, antibiotik spektrum luas merupakan antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Contoh obat yang tergolong dalam antibiotik spektrum luas adalah tetrasiklin, amfenikol, aminoglycosida, makrolida, rifamycin, ampicillin, amoxicillin, bacapenicillin, carbenicillin, hetasilin, pivampicillin, sulbenicillin, titrasilin, dan sebagian cefalosporin. Lanjut, yang kedua, antibiotika spektrum sempit, yang dimana merupakan antibiotika yang efektif hanya pada gram positif atau gram negatif saja. Contoh obat antibiotika yang efektif terhadap gram positif yakni bensin penisilin, penisilin G, prokain, penisilin F, fetasilin K, metisilin Na, navasilin Na, oksasilin Na, dan masih banyak lainnya. Sedangkan contoh obat antibiotik yang efektif terhadap bakteri negatif yakni kolistin, polimistin B-sulfat, sulfomycin. Dan yang kedua, berdasarkan mekanisme kerjanya, di mana antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, contohnya penisilin, cefalosporin, karbapenem, vancomycin, basiterasin, fosfomycin, dan isoniazid. Tahapan yang kedua yaitu antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri yang mempengaruhi permeabilitas membran yang menyebabkan kebocoran sel, contohnya polimycin dan daptomycin. Dan tahapan yang ketiga yaitu antibiotik yang menghambat pembentukan DNA atau RNA, contohnya quinolone dan rifamycin. Tahapan yang keempat yaitu antibiotika yang menghambat pembentukan protein pada ribosom, contohnya eritromycin, clindamycin, sinergid, pauromutilin yang aktif pada ribosom unit 50S. Sedangkan aminoglycosida, gentamicin, streptomycin, tetrasiklin aktif pada ribosom subunit 30S, dan linosilit yang aktif baik pada ribosom unit 50S dan 30S. Dan yang terakhir, tahapan kelima yaitu antibiotika yang menghambat sintesis asam folat di dalam sitoplasma, contohnya sulfonamida dan trimethoprim. Yang ketiga, penggolongan antibiosis berdasarkan struktur kimianya, di mana pada penggolongan ini terbagi menjadi 7 turunan, yaitu di mana yang pertama antibiotika beta-laktam
Contohnya antibiotika turunan penisilin dan antibiotika turunan cefalosporin. Yang kedua, turunan aminoglukosida. Ketiga, turunan tetrasiklin. Keempat, turunan polipenatida. Kelima, turunan makrolida. Keenam, turunan likomisin. Dan yang terakhir, lain-lainnya. Contohnya kloromfenikol, rifamycin, dan mupirosin. Dan dari ketujuh turunan tersebut, saya hanya akan menjelaskan 2 turunan saja, yaitu yang pertama turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin merupakan turunan oktahidronafasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin serta memiliki 5 atau 6 pusat atom C asimetrik. Turunan tetrasiklin merupakan antibiotika poten yang memiliki aktivitas spektrum luas baik terhadap bakteri gram negatif maupun bakteri gram positif. Oleh karena itu, tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk berbagai macam penyakit infeksi. Selanjutnya, penggolongan turunan tetrasiklin terbagi menjadi 3, yaitu tetrasiklin alami. Contohnya tetrasiklin, kortetrasiklin, oksitetrasiklin, bromotetrasiklin, deksametiltetrasiklin, deksametiklortetrasiklin. Yang kedua, tetrasiklin semi-sintesis. Contohnya dekosiklin, monosiklin, metasiklin, meklosiklin, sansisiklin. Dan yang terakhir, tetrasiklin petrotesiklin. Contohnya rolitetrasiklin, lemisiklin, klomosiklin, apisiklin, pipasiklin, gaumesiklin, meklusiklin. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas tetrasiklin. Yang pertama, cincin D harus merupakan cincin aromatik dan cincin A harus substitusi pada setiap atom karbonnya dengan tepat untuk kepentingan aktivitasnya. Yang kedua, cincin B dan C dapat mentoleransi perubahan substituen selama sistem ketanol C11, C12, 12A tidak berubah dan terkonjugasi pada cincin fenol D. Yang ketiga, cincin B, C, dan D fenol merupakan sistem ketanol yang sangat penting dan cincin A harus memiliki sistem ketanol yang terkonjugasi. Dan yang terakhir, secara spesifik, cincin A mengandung trikarbonil, suatu gugus ketanol pada posisi C1, C2, dan 3. Struktur kimia penting lainnya untuk aktivitas antibakteri adalah pada gugus amin pada posisi C4 pada cincin A. Lanjut, yang kedua adalah turunan cefalosporin, yang dimana turunan cefalosporin adalah antibiotika beta-laktam yang mempunyai dasar spektrum mirip dengan penisilin, yang cincin beta-laktam dihidrotiamisin safem mengandung 2 pusat atom C asimetrik sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Dan celosporin pertama kali diekstraksi dari jamur Cephalosporium acreonomium pada tahun 1948 oleh Protozo, Newton, dan Abraham 1953. Produk utama adalah cefalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cefalosporin yang digunakan hingga sekarang. Selanjutnya, penggolongan turunan cefalosporin terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, cefalosporin yang diberikan secara oral. Contohnya cefalexin, cefaradin, dan cefaklor. Dan yang kedua, celosporin yang diberikan secara parental. Contohnya cefalotin, cefacetril, cefazedon. Turunan ini sensitif terhadap beta-laktamase. Yang ketiga, turunan cefalosporin yang resentin terhadap beta-laktamase dan diberikan secara parental. Contohnya ceforeskin, cefamodal, dan cefaloctisin. Dan yang terakhir, cefalosporin yang tidak stabil secara metabolisme. Contohnya cefalation dan cefapirin. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin.
Yang pertama, turunan cefalosporin memiliki struktur inti yang sama, kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Yang kedua, adanya gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri. Dan yang terakhir, aktivitas antibiologis sangat bergantung pada rantai samping yang berikatan pada posisi C7. Substituen gugus metoksin pada posisi C7 seperti pada cefamycin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta-laktamase. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi hubungan struktur aktivitas antibiotik. Kurang dan lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.